biar saya tidak sendirian ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali ya, dan dalam rangka untuk penulisan atau perencanaan proposal skripsinya ya. Jadi di grup sudah ada 50-an mahasiswa yang bergabung dan saya undang semuanya untuk hari ini mengikuti pertemuan ini agar saya bisa memberikan penjelasan terkait dengan apa saja yang kira-kira bisa dikaji kaitannya dengan asesmen dan evaluasi. Jadi saya tidak serta-merta menampung begitu saja, ada yang daftar, lalu saya tampung, ada yang daftar, saya tampung. Kalau seperti itu nanti saya tidak bisa memastikan apakah proposalnya sesuai atau tidak ya. Jadi boleh jadi mahasiswa itu sudah memilih atau menunjuk nama pembimbing, tapi sebenarnya belum tahu apakah bidangnya itu sesuai dengan minatnya atau tidak ya. Makanya saya merasa perlu untuk memberikan penjelasan di awal kira-kira seperti apa dan apa saja yang bisa diteliti terkait dengan asesmen dan evaluasi ya. Sehingga nanti mungkin setelah mendapatkan penjelasan ini ada mahasiswa yang barangkali oh iya ini cocok dengan keinginan saya. Tapi mungkin sebagainya juga oh kalau begitu nggak cocok, saya nggak begitu maksudnya. Nah, bisa jadi begitu nanti ya. Jadi, makanya saya perlu menjelaskan terlebih dahulu, dan supaya nanti klop antara keinginan mahasiswa dengan wilayah kajian yang memang sudah disediakan. Nah, ini sudah ada 14 orang ya. Dan ini sudah menunjukkan awal yang baik ya, keseriusan yang luar biasa dan pasti menjadi pertimbangan saya juga dalam memilih mahasiswa nanti diprediksikan bisa selesai dengan tepat ya. Nah, saya mulai dulu dengan apa itu asesmen, apa itu evaluasi supaya paham dulu ya. Jadi boleh jadi memang mahasiswa sudah punya draft proposal. Mungkin yang dulu tugas mata kuliah metodologi penelitian itu ya. Atau boleh jadi masih separuhnya atau mungkin juga masih baru menerka-nerka ya. Jadi saya perlu menjelaskan dulu apa yang membedakan antara asesmen dan evaluasi. Dulu sudah pernah diajari oleh mungkin Pak Edi Priyo ya, betul nggak? Iya Pak, tapi cuma evaluasinya doang. Evaluasinya. Tapi sebenarnya kalau bicara evaluasi, pasti di dalamnya ada asesmen, betul nggak? Karena asesmen itu bagian dari instrumen untuk melakukan evaluasi. Nah, saya ingin tegaskan bahwa asesmen itu adalah about person. Sementara evaluasi itu adalah about program. Jadi kalau kita bicara asesmen itu berarti tentang manusia. Tapi kalau kita bicara evaluasi itu adalah bicara tentang programnya. Programnya, ya. Nah, ini dulu yang harus dimengerti ya. Jadi bedanya antara asesmen dan evaluasi. Jadi kalau asesmen bicara tentang manusia, tentang siswa, tentang individu. Ya, tentang individu. Berarti nanti pasti bicaranya siswa, 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 siswa begitu. Ya. Yang di asesmen itu, yang dinilai itu, yang diukur itu adalah siswa. Ya. Kalau dalam penelitian pendidikan ya, secara umum adalah tentang orang, tentang individu. Tetapi kalau bicara evaluasi, pasti adalah tentang program. Jadi yang dievaluasi itu adalah programnya. Ya, dalam hal ini adalah program pembelajaran matematikanya. Ya, jadi nanti
ketika mahasiswa memilih wilayah kajian evaluasi, maka yang harus dipastikan nanti program apa yang mau saya evaluasi itu. Contoh, misalnya terkait pembelajaran matematika itu ada misalnya apa yang diketahui mahasiswa apa misalnya. Kalau pembelajaran matematika itu kan umum ya, tapi ada hal-hal yang bersifat khusus, misalnya di sekolah itu ada sebuah program literasi matematika, misalnya ya, contoh aja itu, contoh aja. Ya. Ada sebuah program literasi matematika di suatu sekolah tertentu misalnya. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun. Tapi belum diketahui bagaimana keberhasilannya, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Jadi yang dievaluasi itu adalah ya program tadi itu, namanya adalah program literasi matematika. Atau misalnya orang lain tertarik untuk melihat program apa misalnya. Kalau di sekolah itu ada program apa saja misalnya. Misalnya. Nah, nanti itu saya bahas nanti tapi ya. Tapi saya jelaskan dulu di awal bahwa bedanya evaluasi sama asesmen atau penilaian itu adalah itu. Apakah kita itu bicara tentang program ataukah bicara tentang evaluasi? Nah, ya. Sudah clear ya tentang itu ya, bedanya ya. Jadi kalau asesmen itu terjemahannya kan umumnya adalah penilaian sebenarnya ya. Padanan katanya itu adalah penilaian. Nah, jadi saya beri gambaran dulu. Pikirkan sekarang kalau mau ngambil wilayah kajian asesmen atau penilaian, atau dalam hal ini khususnya adalah kita akan membuat instrumen untuk penilaian dalam pembelajaran matematika, maka pikirkan sekarang apa yang akan dinilai. Nah, begitu nanti. Jadi kalau mau bikin instrumen penilaian, maka pikirkan sekarang apa yang akan dinilai. Nah, secara umum, kan pembelajaran itu menyasar 3 ranah, ada kognitif, afektif, psikomotor. Kalau penilaian aspek kognitif sudah sering dilakukan. Hampir semua di sekolah-sekolah melakukan itu ya, penilaian kognitif. Kognitif itu ya termasuk di dalamnya aspek pengetahuan, keterampilan, analisis ya. Itu aspek-aspek kognitif. Jadi mulai dari keterampilan berpikir tingkat rendah sampai keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Keterampilan berpikir itu adalah aspek-aspek afektif ya. Nah, terkait aspek kognitif maksud saya. Nah, terkait aspek kognitif itu memang sudah banyak dilakukan. Instrumen-instrumennya sudah banyak. Tes-tesnya itu sudah banyak lah orang mengembangkan itu ya. Meskipun kalau kita mengambil wilayah itu juga nggak masalah. Karena masih ada celah-celah bagian-bagian yang belum banyak instrumennya. Misalnya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Jadi untuk mengukur keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi, mulai dari C5 dan seterusnya ya, atau C4 dan seterusnya. Jadi mengukur kreativitas, mengukur berpikir kritis atau kemampuan berpikir kritis ya. Itu kan keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi ya semuanya itu. Tapi itu sudah mulai banyak orang yang mengembangkannya ya. Kalau kita ingin mengambil wilayah di situ, di kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka pastikan apa yang akan kita lakukan itu ada sesuatu yang berbeda dengan yang sudah pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Mungkin sama-sama mengukur keterampilan berpikir kritis, tetapi harus ada yang berbeda. Oh, orang lain bentuk tesnya adalah begini. Padahal bentuk tes yang seperti ini menurut bla 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 itu memiliki kelemahan bla 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 bla. Ada potensi yang lebih bagus yaitu kalau soal itu dibentuk begini dan ini belum banyak dilakukan oleh orang.
maka saya bisa mengambil ini sebagai bahan kajian saya karena ada kebaruannya. Nah, begitu ya. Jadi bisa jadi kebaruannya di situ. Sama-sama mengukur keterampilan berpikir kritis, ya, tetapi mungkin bentuknya berbeda atau mungkin cara penyekorannya yang berbeda, ya, atau mungkin analisis hasil tesnya yang berbeda, ya. Selama ini orang kalau menganalisis hasil tes itu biasanya menggunakan pendekatan klasik, ya. Kalau ada soal 10 butir, betul 7, mungkin diskor 70. Itu pendekatan klasik, kan begitu ya. Tetapi ada pendekatan yang lebih terbaru, apa yang disebut dengan IRT, Item Response Theory. Atau terjemahnya adalah teori respon butir. Jadi kalau ada 3 siswa, masing-masing diberi tes 10 soal, masing-masing ternyata betul 7, itu skornya itu tidak selalu sama 70. Karena setiap siswa mungkin polanya berbeda. Dia betul 7 itu mungkin di nomor berapa saja. Si B betul 7, dia betulnya nomornya di mana saja. Kan nggak sama pasti ya. Dan setiap butir soal dia memiliki tingkat kesulitan sendiri, ya, memiliki penekanan sendiri, sehingga walaupun sama-sama betul 7, skornya tidak selalu sama 70. Nah, ini pendekatan teori respon butir, ya. Jadi mungkin kita masuk ke situ. Jadi misalnya menggunakan pendekatan IRT untuk analisis tes, ya, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita ingin mengembangkan instrumen untuk penilaian pembelajaran matematika, maka yang pertama kali kita pikirkan adalah apa yang akan kita nilai nanti itu. Aspek apa yang akan kita nilai? Ya. Kalau aspek kognitif apa? Jadi lebih spesifiknya apa, ya? Atau kita mungkin tidak lari ke aspek kognitif karena kognitif sudah banyak. Mungkin kita lari ke afektif. Bagaimana mengukur sikap, misalnya ya, mengukur tanggung jawab, mengukur komitmen belajar matematika seseorang, mengukur kecerdasan emosi seseorang, ya. Jadi itu adalah aspek-aspek emosi, afektif, ya, mengukur tanggung jawab seseorang dalam belajar atau komitmen belajar seseorang. Nah, yang seperti ini belum banyak dilakukan, padahal aspek afektif juga adalah bagian dari sesuatu yang perlu diperhatikan di dalam pembelajaran. Nah, kenapa itu tidak banyak dilakukan? Salah satunya adalah instrumennya yang belum ada, sehingga perlu kita kembangkan. Nah, begitu ya, itu kalau aspek-aspek afektif. Tapi pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang memiliki nilai kebaruan. Jangan melakukan hal yang sama persis. Kita tahu itu dari mana? Berarti kita harus meninjau, menelusuri apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang. Set di Google, set di ResearchGate, set di jurnal-jurnal, DOAJ, dan seterusnya, ya, Google Scholar. Apakah sudah ada orang yang melakukan itu, mengembangkan itu, membuat instrumen untuk mengukur bla 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 tadi itu? Kalau sudah ada, maka saya harus ada kebaruannya, nilai kebaruannya kalau saya mau mengambil tentang itu. Oh, dia sudah pernah mengembangkan instrumen untuk mengukur komitmen belajar. Tetapi dia bentuknya adalah skala self-report. Berdasarkan pengakuan siswanya, dia menjawab sesuai dengan pengakuannya. Ya, seperti angket begitu ya, dia menjawab setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan seterusnya. Padahal yang seperti itu memiliki kelemahan juga. Ada beberapa kelemahan instrumen yang berupa self-report, yaitu penilaian yang berdasarkan pengakuan dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau kita memiliki tawaran yang lebih baik, berarti apa yang kita lakukan itu punya keunggulan, punya nilai kebaruan.
Jadi kita jangan begitu mudah mengatakan ini baru Pak, belum pernah ada orang yang melakukan ini. Saya ingin mengembangkan ini Pak, karena belum ada. Jangan buru-buru mengatakan belum ada sebelum melakukan penelusuran. Ya. Jadi mungkin sehari atau 2 hari setelah pertemuan ini saya akan menyebarkan Google Form. Nanti setiap mahasiswa mengisi apa yang akan dinilai atau apa yang akan dievaluasi, ya. Lalu nanti terus saya minta untuk menunjukkan di mana kebaruannya, ya. Digambarkan singkat begitu, diisi di Google Form. Nah, nanti setelah itu saya baru bisa memilih atau menentukan, oh ini cocok, oh mahasiswa ini cocok, ini cocok, cocok. Lalu saya akan mengumumkan 11 orang. Ya. Kayak Intan lagi kemas-kemas itu ya. Ya. Nah, jadi setelah itu saya baru mengumumkan 11 orang, ya. 11 orang sesuai kuota itu. Jadi kemarin kan ada yang nanya, banyak ya yang nanya ya, Pak, apakah masih ada kuota? Apakah masih ada kuota? Begitu ya. Nah, saya belum menerima siapapun. Saya belum menerima satupun dan siapapun. Karena apa dasar saya menerima atau tidak menerima? Ya. Jadi saya menerima proposal sebenarnya, bukan menerima orang ya. Saya itu menerima proposal yang ditulis oleh, bukan menerima orang yang akan menulis apa, bukan ya. Jadi saya lihat proposalnya ya. Oh, berarti proposal ini pas, ini memang sesuai dengan wilayah kajian saya. Nah, begitu ya. Nanti itu kan dibagi ya. Yang pengembangan instrumen itu ada berapa orang ya? Saya lupa ya, 5 atau 6 ya. Pokoknya totalnya itu 11. Kalau evaluasinya 5? 6. 6. Ya. Pengembangan instrumennya 5. Oke, baik ya. Jadi nanti pokoknya setelah ini dengan berbekal pengetahuan dasar ini langsung menelusuri apa ya. Nah, tadi kan baru afektif ya. Mungkin fokusnya tidak ke afektif, tapi psikomotor misalnya. Itu juga masih jarang dilakukan loh. Apa misalnya keterampilan psikomotor itu yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran matematika itu? Misalnya apa keterampilan psikomotor itu? Kalau di sekolah dasar itu ada keterampilan menggambar, ya, keterampilan menggambar bangun. Itu kalau di sekolah dasar ya. Kira-kira keterampilan psikomotor apa yang memang menjadi standar lulusan setelah kita belajar matematika itu? Apa misalnya? Aspek-aspek psikomotor itu. Kalau kognitif kita tahu ya, banyak ya. Ada C1, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Itu kan kemampuan kognitif ya. Kalau afektif ada A1, ada A2, ada A3, ada A4. Jadi ada loh taksonomi tentang afektif, ada taksonomi tentang kognitif. Yang kita kenal memang taksonomi yang kognitif ya, C1, C2, C3. Yang lazim kita kenal ya. Nah, psikomotor juga begitu ya. P1, P2, P3, P4. Jadi psikomotor juga ada level-levelnya sebenarnya ya. Nanti cari referensinya. Nah, jadi ambillah sesuatu ya yang memang perlu, dan di situ nanti bisa kita tunjukkan dari kebaruan yang akan kita lakukan ya. Boleh mahasiswa mengambil ranah kognitif, ranah afektif, atau ranah psikomotor ya. Yang penting pastikan bahwa apa yang akan kita lakukan itu memang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki nilai kebaruan. Ingat bahwa penelitian, evaluasi, dan pengembangan
itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Masih ingat? Dulu perkuliahan metodologi penelitian. Halo? Iya, Pak. Masih ingat? Apa bedanya penelitian, evaluasi, dan pengembangan? Masih ingat kan? Pak, ya. Sudah lupa ya? Ingat lupa, Pak. Ya. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Jadi kalau penelitian, dia dilatar belakangi oleh keingintahuan. Kalau penelitian. Kalau pengembangan, dilatar belakangi oleh kebutuhan. Ya. Jadi kebutuhan. Sehingga kita mengembangkan sesuatu atau membuat produk tertentu. Ya. Kan pengembangan itu menghasilkan apa? Produk yang baru. Produk. Kalau penelitian menghasilkan apa? Pengetahuan baru. Pengembangan menghasilkan produk baru. Evaluasi menghasilkan menghasilkan Produk sama. Hasil. Yo, kalau evaluasi menghasilkan apa? Solusi bukan sih, Pak? Solusi, keputusan. Apakah program itu direkomendasikan untuk dilanjutkan, dihentikan, atau diperbaiki? Nah, begitu. Jadi kita mengevaluasi program itu adalah dalam rangka untuk membuat sebuah keputusan. Apakah program yang sudah berjalan itu layak untuk dilanjutkan karena dinilai berhasil, ataukah dihentikan saja karena banyak menunjukkan ketidakefektifannya, ya, ataukah itu perlu diperbaiki di beberapa bagiannya. Nah, begitu ya. Nah, bedakan antara penelitian, pengembangan, dan evaluasi. Nah, wilayah kajian saya itu kan dua, pengembangan dan evaluasi. Pengembangan itu berarti nanti menghasilkan sebuah produk baru. Berupa apa produknya? Kan pengembangannya pengembangan instrumen penilaian dalam pembelajaran matematika. Berarti produknya berupa apa? Berarti produknya berupa apa? Instrumen penilaian. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu wujudnya adalah mulai dari kisi-kisinya, butir-butir soalnya, pedoman penyekorannya, pedoman penafsiran skornya, ya. Jadi itu perangkat instrumen yang nanti dihasilkan. Nah, begitu ya. Jadi kalau nanti yang larinya mau mengembangkan, pengembangan, maka produknya ya berupa itu. Nah, kalau evaluasi, maka nanti menghasilkan sebuah ya rekomendasi, keputusan. Keputusan apakah program itu dinilai baik dan layak untuk dilanjutkan, ataukah dihentikan saja karena tidak efektif, ataukah ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, itu evaluasi, ya. Ingat bahwa tadi terkait dengan asesmen, penilaian itu adalah bicara orang, kemampuan orang, ya. Tapi kalau evaluasi, maka yang dievaluasi itu adalah programnya. Programnya, bukan orang, bukan person, bukan per individu, tapi programnya keseluruhan itu. Mulai dari nanti daya dukungnya atau inputnya, lalu prosesnya juga dievaluasi, lalu hasilnya juga dievaluasi. Nah, begitu ya. Nah, berarti mahasiswa yang tertarik masuk di wilayah kajian evaluasi, maka mulailah memikirkan program apa yang perlu dilakukan evaluasi. Contoh, kemarin ada kakak tingkatnya yang mengevaluasi program ini, penerimaan mahasiswa baru dengan pola zonasi itu loh. Nah, itu ada yang mengevaluasi begitu. Ada juga kakak tingkatnya yang mengevaluasi
program pembelajaran matematika jarak jauh melalui televisi. Ada yang begitu? Ya, terbayang ya? Itu kan sebuah program. Kan mulai tahun kemarin ada PJJ pakai RCTV itu, pakai TV melalui televisi ya, atau kalau secara nasional ada TVRI. Ya. Berarti judul dia begini. Evaluasi program pembelajaran matematika jarak jauh melalui media televisi. Jadi yang disebut itu program, ya program. Nah, tapi kalau penilaian, asesmen, yang disebut bukan program, orang, siswa. Contohnya begini, pengembangan instrumen penilaian hasil belajar untuk siswa berkecerdasan linguistik. Nah, ada kakak tingkatnya yang pernah meneliti begitu. Misalnya kenapa dia mengembangkan instrumen yang kayak begitu? Karena dilatar belakangi oleh selama ini tes hasil belajar itu bentuknya sama, satu untuk semua. Ya, ada iklannya ya. Pedasnya hebat katanya. Ya. Nah, oke. Jadi dia meneliti kayak tadi itu, latar belakangnya begini. Selama ini instrumen penilaian dalam bentuk tes hasil belajar itu bentuknya sama, satu untuk semua. Padahal siswa itu kan kecerdasannya macam-macam ya. Ada siswa linguistik, ada siswa, atau kalau mau dibagi menjadi 3 saja, ada siswa audio visual, ada siswa kinestetik, kinetik, ya, dan macam-macam lah. Jenis kecerdasan itu beda-beda atau gaya belajar itu beda-beda. Sehingga kalau tes itu bentuknya satu untuk semua, maka dimungkinkan ada kelompok siswa tertentu yang akan dirugikan. Soal yang banyak teksnya, banyak kata-kata, dengan konteks cerita-cerita yang panjang, itu mungkin menguntungkan bagi siswa linguistik. Suka dengan kata-kata. Betul nggak? Tetapi kan nggak semua siswa itu begitu. Ada siswa itu yang kinetik. Dia lebih suka kalau tugas-tugas itu dalam bentuk tindakan, tugas-tugas membuat proyek. Ya. Jadi tidak dalam bentuk tes tulis yang harus membaca teks-teks yang cukup panjang. Maka berarti perlu dibuat tes yang khusus untuk siswa yang berkecerdasan kinestetik atau kinetik. Ya. Jadi dia mengembangkan suatu instrumen berupa tes untuk kelompok siswa tertentu. Ya. Dan yang seperti itu belum banyak sehingga perlu dibuat atau dikembangkan. Nah, berarti judulnya kayak tadi itu, pengembangan instrumen penilaian hasil belajar untuk siswa kinetik. Berarti nanti penggunaannya ini memang untuk siswa kinetik. Nanti seperti apa tesnya atau tugasnya atau proyeknya, itulah yang dikembangkan. Apakah itu bermanfaat? Bermanfaat. Dan belum banyak yang melakukan itu. Ya. Tapi yang saya ceritakan ini sudah ada. 2 tahun lalu bimbingan saya arahkan ke situ. Jadi penelitian saya biasanya 1 pohon. Saya pernah bercerita ini ya. Jadi 5 orang itu yang membedakan hanya lokusnya, fokusnya. Jadi 5 orang itu kemarin itu begini. Ada yang berjudul pengembangan instrumen penilaian hasil belajar matematika untuk siswa linguistik. Satunya lagi untuk siswa kinetik. Satunya lagi untuk siswa, jadi macam-macam begitu. Untuk siswa berkecerdasan musikal juga ada kemarin. Jadi kalau anak-anak itu memiliki kecerdasan musikal, maka kalau soalnya itu dimuat atau disajikan dalam konteks yang musikal, contoh-contohnya berkaitan dengan musik, ya, simbol-simbolnya atau cerita soalnya, soal ceritanya itu berkaitan dengan musik, itu mereka lebih terbantu, lebih mudah menerimanya. Nah, sehingga perlu dibuat tes yang spesifik untuk anak berkecerdasan musikal.
Nah, kalau kita mau melakukan seperti itu lagi, maka pastikan ada sesuatu yang baru. Baca nanti skripsi kakak tingkatnya, jangan melakukan hal yang sama. Harus ada sesuatu yang baru, yang berbeda. Nah, sampai sini terbayang ya? Halo ya? Terbayang. Oke. Inilah pentingnya saya perlu menjelaskan di awal supaya nanti langsung ya, maksudnya bisa membuat rencana yang sesuai dengan wilayah kajian ini. Nah, kalau evaluasi juga sama. Renungkan apa yang perlu dievaluasi. Ada program apa? Jadi berarti program itu sudah pernah berjalan. Jadi kalau kita bicara evaluasi itu, berarti pasti bicara tentang program. Yang program itu harus sudah berjalan. Jangan mengevaluasi sesuatu yang belum berjalan. Ya, jangan. Tapi sesuatu yang sudah berjalan saja. Tadi itu program pembelajaran matematika jarak jauh melalui media televisi. Nah, ada lagi apa? Dari contoh ini kan pasti terbayang ya. Dulu juga ada yang pernah mengevaluasi yang bimbingan belajar matematika itu ya. Mengevaluasi sebuah lembaga bimbingan belajar matematika, dievaluasi. Ya. Pokoknya cari ada program-program apa saja. Mungkin ada program literasi matematika. Mungkin juga apa? Boleh dikemukakan di sini, boleh. Tapi kalau dikemukakan di sini nanti harus cepat ya. Maksudnya kalau nggak cepat dieksekusi nanti dieksekusi oleh temannya lalu mengirim, begitu ya. Biasanya mahasiswa itu begitu. Iya, ya. benar. Gitu ya. Insya Allah besok saya sebarkan link Google Form-nya untuk menjaring itu. Ya, jadi nanti segera disiapkan, lalu setelah linknya saya buat, langsung diisi. Nanti saya melihat mana yang, bukan yang lebih dulu ya. Lebih dulu iya, tapi juga lebih dulu dan sesuai ya. Dan sesuai. Ini kan banyak ya, ada 50-an ya. Jadi nanti harus diambil 11 saja ya, 11 saja. Dan memang ini hari-hari penuh perjuangan pastinya. Pasti berpikir keras ya. Tapi kan dulu sudah pernah punya pengalaman menulis proposal, ya enggak? Dan mudah-mudahan pengalaman itu membantu ya, membantu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Ada? Halo, ada? Titis Nurliana, monggo. Untuk yang evaluasi kan program pembelajaran ya. Pastinya kan ada sesuatu yang dinilai itu sama aja. Berarti nanti ada... Salah. Coba diulang. Yang evaluasi, kan kita mengevaluasi program pembelajaran. Keputusan apakah itu baik ataukah tidak, apakah bisa dilanjutkan ataukah tidak. Tersebut untuk memutuskan hasil tersebut kan pasti ada panduannya, pertimbangannya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk panduannya itu seperti apa Pak? Apakah kita buat sendiri ataukah emang kita itu menggunakan yang sudah ada namun diinovasikan, dikolaborasikan dengan ide-ide terbaru dari kita. Terima kasih. Bagus ya. Titis Nurliana. Yang ditanyakan Titis itu bukan proposal. Itu sudah skripsinya nanti ya. Jadi itu sudah skripsinya nanti itu bagaimana cara kita menganalisis data-datanya ya. Oke, jadi secara umum saja ini ya, karena nanti biasanya itu kan kita bicarakan setelah proposal kita berjalan ya. Nah, secara umum kita menilai suatu program itu ya didasarkan dengan
ada acuannya, ada kriterianya. Ya, contohnya kita akan mengevaluasi suatu program dilihat dari inputnya, prosesnya, dan hasilnya. Input itu ya daya dukungnya itu ya. Daya dukung itu termasuk sarana prasarana, kemudian sumber daya manusianya dan seterusnya itu input ya. Proses itu ya pelaksanaannya itu, output itu hasil belajarnya itu ya. Nah, kita mengevaluasi itu ya membandingkan antara kondisi real di lapangan dengan kriterianya. Idealnya hasil belajar itu bagaimana? Idealnya daya dukung sebuah pembelajaran itu apa saja yang harus tersedia. Kan gitu ya. Jadi ada kriterianya bagaimana, lalu kenyataannya bagaimana. Bandingkanlah. Oh, pada aspek input, seharusnya idealnya sumber daya manusianya itu adalah para guru-guru yang memiliki bla 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 bla. Tapi kenyataannya di lapangan sebagian besar guru itu begini begini begini. Oh, berarti pada aspek ini tidak memenuhi kriteria. Kan gitu ya. Lalu dievaluasi juga pada aspek prosesnya. Idealnya proses pembelajaran matematika itu yang bisa mendorong bla 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 bla. Dilihat di lapangan bagaimana, RPP-nya ada nggak, bla bla dan seterusnya ya. Jadi membandingkan antara kriteria dengan kondisi real di lapangan. Nah, kriteria itu lihatnya di mana? Ya banyak. Jadi kita mengacu dari norma-norma itu, undang-undang itu bisa menjadi norma, pedoman pelaksanaan pembelajaran itu menjadi norma, acuan ya. Teori-teori itu juga bisa menjadi acuan ya. Jadi idealnya pembelajaran itu bagaimana, bla 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 bla. Jadi membandingkan antara kondisi real di lapangan dengan kriteria. Jadi nanti ada bagian tertentu itu berjudul kriteria evaluasi. Ya, kita harus tahu kriterianya. Tanpa kita tahu kriterianya, kita nggak bisa mengatakan atau menyimpulkan bagaimana hasil evaluasinya. Jadi mengevaluasi itu adalah memastikan apakah kondisi real di lapangan sesuai dengan kriterianya. Jelas ya? Titis? Iya Pak, jelas Pak. Jelas, oke, good. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Boleh, siapa yang mau bertanya? Mumpung bulan suci Ramadan. Ya. Nggak ada hubungannya Pak, gitu ya. Boleh, siapa yang mau bertanya? Ada? Ria, Pak, izin bertanya. Baik, Riyati. Nggak ada videonya ya, Ria ya? Nanti kan ia mau ngambil instrumen penilaian nih, Pak. Nah, nanti di linknya tuh berarti cuma yang tadi Bapak sebutkan aja ya, apa yang akan dinilai, apa yang akan dilakukan, sama aspek apa yang akan kayak kognitif gitunya ya, Pak. Jadi untuk proposal kayak waktu dulu tuh belum nyampe ke sana ya, Pak? Atau gimana itu, Pak? Oh ya, gini. Jadi nanti ada kolom, kalau kolom-kolom yang utama itu kalau penilaian, apa yang akan dinilai atau aspek apa. Diisi singkat begitu ya. Singkat, terus kemudian menggambarkan apa sesuatu yang baru dari yang akan dilakukan. Terus nanti akan saya sediakan kolom, kalau memang sudah punya draft proposal, boleh diunggah di situ. Kalau belum, nggak apa-apa, nggak diunggah di situ ya. Nah gitu aja nanti ya, ada pilihan kalau memang sudah punya draft proposal, boleh diunggah di situ. Nah begitu ya. Siapa tadi itu ya? Ria ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Ini kayaknya sudah banyak yang siap kok ya kayaknya ya. Betul nggak? Kalau lihat ekspresinya kayaknya udah banyak yang siap ya. Nggak tahu siap apa ya. Oke. Jadi nanti pokoknya segera saja ya. Biasanya nanti saya berpasangan dengan Pak Edi Priyo Baskoro. Biasanya. Ya, pembimbing 1, pembimbing 2.
Nah, itu sudah ada adzan, tapi sepertinya bukan adzan maghrib ya kayaknya ya. Bukan ya? Alhamdulillah. Iya, ya. Mirip, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Ada? Sepertinya cukup ya. Halo? Halo. Ya, Pak. Baik, cukup? Cukup, Pak. Cukup, oke. Ya, mudah-mudahan ini membantu ya. Jadi silakan setelah ini nanti bisa langsung merenung, pasti merenung ya. Merenung, lalu melihat situasi di sekitar, lalu membaca beberapa informasi. Jadi baca informasi-informasi. Ada program apa saja. Ada aspek apa yang luput dari penilaian ya. Biasanya adalah afektif dan psikomotor ya. Kalau kognitif sudah banyak, tapi juga nggak apa-apa kalau mau ngambil kognitif. Nanti apa yang mau dinilai sebisa mungkin yang spesifik ya. Jangan menulis begini. Pengembangan instrumen penilaian afektif. Mungkin itu terlalu umum karena afektif itu banyak ya. Ada komitmen belajar, ada sikap ilmiah ya. Ada tanggung jawab ya. Ada jadi termasuk saling menghormati. Itu sikap apa itu? Menghargai pendapat orang. Itu belum pernah loh ada orang menilai itu. Toleransi. Iya, toleransi, saling menghormati dan seterusnya. Jadi kalau dalam rumusan pembelajaran, kalau kita baca RPP ya, yang dibuat oleh guru atau dosen, itu kan ada sikap yang ingin dikembangkan, salah satunya adalah sikap menghargai pendapat orang lain. Tetapi tidak ada loh, atau jarang sekali guru atau dosen menilai itu. Bagaimana menilai apakah siswa itu sudah berhasil memiliki sikap itu atau belum. Nah, kalau mau ngembangin itu, toleransi itu ya. Jadi matematika itu kan juga media untuk mengembangkan sikap-sikap itu. Ya. Jadi kalau kita mau ngambil itu, bagus loh. Ini saya bocorkan sedikit ya. Jadi melihat aspek apa tadi? Sikap ya. Lebih khusus disebut saja. Jadi yang mau dinilai ketika nanti saya bertanya apa yang mau dinilai adalah sikap toleransi. Misalnya begitu ya. Nah, itu bagus. Ya. Ada sikap toleransi, ada tanggung jawab, ada komitmen, ada kepemimpinan, ya. Bla bla bla. Tapi semuanya kontekskan dengan pembelajaran matematika, ya. Jadi nanti kalau kita mau mengukur sikap toleransi tadi itu, nanti instrumennya juga berkaitan dengan matematika. Jadi soal-soalnya sih soal-soal matematika, tapi kita desain sekiranya itu nanti bisa menumbuhkan sikap toleransi seseorang. Nah, begitu ya. Jadi pasti dikaitkan dengan matematika. Jadi nanti sekiranya juga pada judul itu juga muncul ada kata matematika nanti. Tapi saya tidak minta judul dulu kok. Saya nggak minta judul dulu, yang penting jelas apa yang mau diukur atau dinilai dan tunjukkan bahwa memang itu penting ya, penting dan kita bisa menunjukkan ada sesuatu yang baru ya, baru. Kira-kira begitu ya. Jadi silakan setelah ini melakukan eksplorasi ya, perenungan, lalu coba tulis di kertas kecil begitu, sehingga besok ketika saya minta mengirim data melalui Google Form,
langsung diisi ya. Diisi. Singkat saja kok itunya. Kalau sudah ada draft proposal, siapkan saja, nanti bisa di-upload juga ya, tapi nggak wajib ya. Nah, baik ya, begitu ya. Ini ada yang bertanya, mohon maaf Pak, izin bertanya, apakah Zoom meeting sekarang akan di-upload? Soalnya tadi telat masuk. Oh ya, ini saya rekam tadi ya. Kalau nanti menghendaki di-upload, mungkin saya bisa menguploadnya ya. Tapi mau diberi judul apa ya? Diberi judul apa nanti? Selayang pandang, Pak. Oh, selayang pandang ya. Ya. Oke. Insya Allah nanti saya upload ya. Oke, baik. Semoga pertemuan singkat ini bermanfaat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Saya ucapkan selamat terus belajar. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. Sama-sama ya.